A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rosihu Nafil Ilmi dengan NIM 200601107 kelas IKT 3D yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan mencoba berbagi bagaimana caranya kita mengoperasikan langkah-langkah deskriptif statistik. Oke, langkah yang pertama yang perlu kita lakukan ialah dengan cara membuka Microsoft Excel terlebih dahulu. Oh ya teman-teman, sebelum kita melakukan langkah ini, diperlukannya pengaktifan data analisis. Nah, bagaimana caranya mengaktifkan data analisis tersebut? Sudah saya buat videonya di channel IKT3D. Jadi teman-teman bisa cek pada channel tersebut atau insya Allah nanti akan saya taruhkan link videonya di description box atau pada kotak deskripsi sehingga mempermudah teman-teman untuk melakukan tugasnya. Oke, kita kembali ke cara dari deskriptif statistik. Setelah kita membuka aplikasi, kita klik halaman baru. Nah, sebelum itu kita cek dulu apakah data analisis tadi sudah aktif atau tidak dengan cara mengklik data pada bagian atas ini. Di sini kan ada menu data nih. Nah, itu kita klik, kemudian kita lihat pada bagian atas kanan layar laptop kita ada menu data analisis. Nah, ini tandanya data analisis tersebut sudah aktif. Apabila belum muncul menu ini, maka silahkan diaktifkan. Nah, terus setelah kita mengetahui bahwa data analisis tersebut sudah aktif, maka kita masukkan datanya. Di sini saya mengambil contoh usia dari mahasiswa IKT 3D. Nah, teman-teman nanti buat videonya kayak gini ya. Di sini kita tulis nomornya terlebih dahulu. Saya mencoba mengambil 10 usia dari 10 mahasiswa saja. Di sini kita bisa menulis usia dari mahasiswa yang pertama ini 21, yang kedua 19, yang ketiga 20, karena rata-rata di IKT 3D itu mahasiswanya berusia antara 19 sampai 21 tahun. Oke. Nah, jadi di sini yang kolom sebelah kiri ini adalah nomornya, nomor mahasiswanya, kemudian yang ini adalah usia dari masing mahasiswa tersebut. Oke. Kemudian setelah kita masukkan datanya, kita lihat pada pojok kanan atas ini, menu data analysis tadi. Nah, jadi kita klik yang ini, data analysis. Tunggu loadingnya. Nah, akan keluar halaman seperti ini. Kita pilih deskriptif statistik. Kemudian kita klik OK. Setelah itu, pada kolom input rank ini, kita klik tanda panah yang menghadap ke atas. Kemudian kita blok data usia itu dari atas sampai dengan bawah. Kemudian kita klik tanda panah yang menghadap ke bawah. Setelah itu, klik output range. Baru kita klik tanda panah yang menghadap ke atas ini. Nah, setelah itu kita klik sembarang. Maksud klik sembarang seperti ini ya, nggak usah jauh-jauh dah sama datanya. Nah, baru kita klik tanda panah yang menghadap ke bawah ini. Nah, setelah itu kita centang summary statistik. Nah, mohon maaf apabila kekeliruan dalam membaca ejaan bahasa Inggris ya. Jadi di sini tulisannya summary statistik. Nah, itu dia. Setelah itu baru kita klik OK. Maka akan keluarlah hasil dari deskriptif statistik. Nah, ini untuk memperlebar kita klik 2 kali, kemudian kita geser ke kanan. Nah, biar kelihatan gitu kan. Nah, sekarang kita telah melihat hasil dari deskriptif statistik. Nah, di sini kita lihat yang pertama, pada kolom pertama tertulis mean. Mean ini adalah rata-rata matematika sederhana dari sekumpulan 2 atau lebih bilangan. Nah, kemudian yang kedua ini ada standar error. Standar error ini artinya kesalahan standar. Nah, yang ketiga ini adalah median, ialah data titik tengah
Sedangkan yang keempat ini mode atau disebut juga dengan modus, adalah data yang sering muncul. Nah, kemudian yang kelima ini ada standar deviation atau standar deviasi. Adalah rumus dalam statistika yang dapat digunakan untuk mendapatkan data dari suatu populasi. Kemudian yang keenam ini sample variance. Sample variance ini digunakan untuk menghitung seberapa bervariasi sampel. Kemudian yang ketujuh kurtosis. Kurtosis ini merupakan statistik yang digunakan dalam memberikan gambaran apakah distribusi data cenderung rata atau runcing. Kemudian yang kedelapan ini skewness. Skewness ini merupakan statistik yang digunakan dalam memberikan gambaran distribusi data apakah ke kiri, ke kanan, atau sistematis. Nah, kemudian yang kesembilan ini range adalah selisih antara skor terendah dengan skor tertinggi atau jarak antara nilai minimum dengan nilai maksimum. Kemudian yang 10 minimum adalah nilai terkecil dalam kumpulan data. Nah, sedangkan maksimum adalah sebaliknya, yakni nilai terbesar dalam kumpulan data. Kemudian yang ke-12 sum. Sum ini digunakan untuk menjumlahkan nilai data di dalam suatu range tertentu. Sedangkan yang terakhir yakni count berfungsi untuk mengontrol jumlah keseluruhan data lain. Maksud kami contoh count ini berfungsi untuk mengontrol jumlah keseluruhan data. Nah, lain halnya dengan sum, count hanya menjumlahkan banyak data saja gitu. Nah, sekian mengenai tutorial dari langkah-langkah melakukan deskriptif statistik. Kemungkinan teman-teman ada yang bingung ya, tugasnya apa gitu. Tugasnya apa, masih kebingungan. Jadi tugas teman-teman itu sekali lagi membuat langkah-langkah dari deskriptif statistik. Nah, melakukan langkah-langkah seperti yang saya lakukan tadi. Setelah teman-teman melakukan hal tersebut, maka akan keluar hasil. Nah, hasil inilah yang kemudian teman-teman coba jelaskan sedikit gitu, sepemahaman teman-teman. Nah, kurang lebihnya demikian. Jangan lupa di save ya, ini save pojokan atas. Nah, nanti mengenai posisi di save-nya teman-teman bisa pilih di mana. Kalau saya pilihnya di dokumen. Nah, di sini. Saya nyimpan dokumen, saya tulis aja gitu tugas statistik. Statistik. Gitu ya. Oke, setelah itu save. Dan selesai mengenai deskriptif statistik. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan atau kekurangan atau ada saran silahkan japri atau bisa tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.